Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan News Update bersama saya, Ratu Kamila. Dengan fakta yang akurat, kami sajikan informasi terpercaya hanya untuk Anda. Berikut informasi terkini yang menjadi sorotan Indonesia, di antaranya. Seorang poluan tega bakar suaminya sendiri hingga tewas di Mojokerto, Jawa Timur. Terjadi kebakaran gudang pengoplosan LPG di Denpasar. 12 korban meninggal dunia dari 18 pekerja yang menjadi korban dari kebakaran tersebut pada minggu lalu. Sejumlah pekerja melakukan perawatan media tanam saat revitalisasi rumput lapangan Stadion Utama Gelora Bung Karno. Inilah News Update selengkapnya. Kita ke kabar pertama pemirsa, seorang poluan dari Polres Mojokerto, Jawa Timur, tega siram bensin dan bakar suaminya sendiri. Korban adalah Bribtu RDW 28 tahun yang juga merupakan seorang anggota kepolisian. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 8 Juni 2024 di Asrama Polisi Mojokerto, Jawa Timur. Beginilah suasana komplek Asrama Polisi Blok J1 Jalan Pahlawan, Kelurahan Niji, Kecamatan Keranggan, Kota Mojokerto. Sabtu lalu peristiwa tragis terjadi ketika seorang poluan bernama Bribtu Fadilatun Nikmah, 28 tahun, anggota Poluan Polres Mojokerto Kota, membakar suaminya sendiri. Bribtu Rian Dwi Wicaksono, 27 tahun, anggota polisi yang berdinas di Polres Jombang, Jawa Timur. Tragedi bermula ketika pada Sabtu pagi, Bribtu Fadilatun Nikmah mengecek gaji ke-13 senilai Rp2.800.000, hanya tersisa Rp800.000. Padahal, gaji tersebut mau dipakai untuk keperluan bayi kembar yang baru lahir 3 bulan lalu. Diketahui pasangan Bribtu Fadilatun Nikmah dan Bribtu Rian Dwi Wicaksono memiliki 3 anak. Anak pertama berusia 2 tahun dan 2 anak lainnya merupakan anak kembar yang baru lahir 3 bulan lalu. Setelah meminta suaminya Bribtu RDW pulang ke rumah, Bribtu FN kemudian memborgol tangan kiri suaminya dan menyiramkan bensin ke tubuh suaminya. Bribtu FN pun menyalakan korek dan membakar tisu sambil marah. Namun, api menyambar tubuh Bribtu RDW dan membakar 90% tubuhnya. Bribtu RDW sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Wahidin Sudirohusodo, namun nyawanya tidak tertolong. Polda Jawa Timur menetapkan Bribtu FN sebagai tersangka. Penetapan tersangka dilakukan setelah FN menjalani serangkaian pemeriksaan di ruang Subdit Renakta di Treskrimum Polda Jawa Timur. Pasal yang disangkakan adalah pasal KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Mengenai motif, Polda Jatim menyebut motif tersangka Bribtu FN membakar suaminya Bribtu RDW dikarenakan korban kecanduan judi online dan sering menghabiskan uang kebutuhan keluarga. Sementara itu, Mabes Polri memberi bantuan dalam penanganan kasus berupa arahan agar duduk perkara terang benderang. Karopenas Divisi Humas Polri Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko mengatakan motif ekonomi terkait judi online saat ini masih terus didalami oleh Polda Jawa Timur. Truno Yudo menambahkan saat ini Bribtu FN telah ditetapkan sebagai tersangka. Kita ke kabar selanjutnya, kebakaran gudang pengoplosan LPG di Denpasar mengakibatkan 18 pekerja menjadi korban luka bakar dan 12 diantaranya meninggal dunia. Peristiwa ini terjadi pada hari Minggu 9 Juni 2024 lalu di Jalan Kargo Utara, Denpasar, Bali. Gudang LPG di Denpasar, Bali kebakaran. Suara ledakan berulang kali terdengar, membuat warga yang berada di dekat lokasi panik. Warga yang berada di lokasi baru menyadari adanya kebakaran setelah melihat 3 orang korban berlari menyelamatkan diri keluar dari gudang yang terbakar. Kebakaran ini menyebabkan 18 orang karyawan mengalami luka bakar yang cukup parah, sehingga terpaksa dilarikan ke rumah sakit.
ada kejatuhan alat berat atau gimana kan. Tapi ada suara minta tolong gitu kan. Saya buka pagar, nggak taunya kan udah korban udah di sana kan. Mau basahin air pakai selokan itu. Saya lihat meledak lagi sedikit. Di total sekitar 18 ya. Itu luka ringan atau luka? Nah, kalau dari informasi warga yang menolong dan juga ada videonya tadi, lumayan keras itu Pak. Ya lumayan parah luka bakarnya. Tadi saya konfirmasi sama ada salah satu pekerja, dia bilang semua yang bekerja di sini. Pasca kejadian, petugas Puslap Form Mabes Polri Denpasar langsung melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran. Ini nyingkirkan yang supaya kita bisa lihat ini. Lihat. Oh, jadi baru awal. Menentukan penyebabnya. Menentukan penyebab terjadi ledakan. Dan titik pusatnya di mana gitu ya. Kebakaran gudang LPG ini terjadi pada Minggu pagi. Kini 18 pekerja yang alami luka bakar masih mendapat perawatan di sejumlah rumah sakit berbeda. Komang Suarbawo, Kompas TV, Denpasar, Bali. Dan untuk mengetahui kondisi terkini terkait revitalisasi rumput lapangan Stadion Gelora Bung Karno atau GBK yang sempat menjadi buah bibir masyarakat beberapa hari lalu, kami ajak Anda memantaunya langsung ke GBK. Sudah ada Ratu di sana. Ratu, sudah sejauh mana perbaikan rumput di GBK saat ini? Baik pemirsa, sudah 1 pekan proses revitalisasi dari lapangan utama Gelora Bung Karno, di mana pada hari ini sudah masuk tahap kedua, yakni mediasi tanam. Proses dari mediasi tanam ini adalah pengayakan atau pencangkulan dari rumput yang sebelumnya. Di sini juga pemirsa sudah terlihat alat saring, gerobak, dan cangkul karena memang dilakukan proses revitalisasi ini secara manual oleh sejumlah pekerja guna untuk tidak merusak lapisan dari lapangan ini. Nah, tadi juga pemirsa saya lihat memang ada eskavator sebanyak 2 buah dengan tujuan untuk meratakan lapisan tanah yang memang adanya bongkahan dari proses pencangkulan dari sejumlah pekerja. Dan pemirsa, dalam revitalisasi rumput di GBK ini meliputi proses pemeriksaan laboratorium, sterilisasi media tanam, leaving media tanam, penanaman rumput, serta grow-in dan perawatan intens serta uji fungsi dan monitoring visual lapangan. Pengelola Stadium Utama Gelora Bung Karno akhirnya melakukan perbaikan kualitas rumput usai mendapat respon negatif dari masyarakat mengenai kualitas rumput di GBK. Pada 2 pertandingan sebelumnya yang menjadi sorotan publik, pasalnya di sejumlah titik di lapangan GBK ini mengalami kerusakan. Alhasil para pemain pun tidak leluasa mengalirkan bola. Selain itu, para pemain juga mengalami resiko cedera yang besar di lapangan tersebut dalam selebrasi pertandingan yang lalu. Lalu kapan untuk penanaman rumput terbaru dari lapangan utama Gelora Bung Karno ini? Nanti rencananya akan dilakukan pada bulan Juli ataupun Agustus mendatang, yang dimana nanti jenis rumput ini akan menyesuaikan dengan cuaca Jakarta. Lalu juga menyesuaikan dengan kegiatan-kegiatan yang nanti akan diselenggarakan di Gelora Bung Karno. Karena seperti yang kita ketahui ya pemirsa, bahwa stadion ini tidak hanya diperuntukkan untuk kegiatan olahraga, namun kegiatan politik, sosial, hiburan, bahkan keagamaan juga akan terus digelar di Stadium Gelora Bung Karno. Setelah itu juga nanti proses pemulihan ini bertujuan untuk kegiatan besar pada bulan September mendatang, seperti ada Piala Dunia U20 yang nanti akan diselenggarakan pada bulan September. Lalu akan juga ada kegiatan keagamaan berupa misa akbar yang nanti akan langsung dipimpin oleh Paus Fransiskus, yang tentunya nanti akan diselenggarakan langsung di Stadium Utama Gelora Bung Karno. Kita nantikan saja bagaimana update dari proses revitalisasi ini, karena nanti akan ada press conference dari pihak Gelora Bung Karno yang akan dilaksanakan pada bulan Juli mendatang. Sementara demikian pemirsa, kembali ke studio. Ya, terima kasih Ratu, melaporkan langsung dari Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat. Demikian informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Saya Ratu Kamila, pamit undur diri, selamat siang dan selamat beraktivitas.